Lalu kemudian jurnalisnya menekankan lagi, memangnya apa yang dikatakan oleh Barella? Aslani bilang begini, dia memberikan beberapa instruksi tentang bagaimana cara bermain di posisi regista, bagaimana cara memulai serangan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jaga kesehatan ya teman-teman. Jadwal Inter ke depan padat banget. Kita bakal banyak begadang. Kemudian musim juga lagi tidak menentu. Di Bekasi lagi sering banget hujan. Dan terlebih lagi Inter ada di puncak klasemen. Makin dingin ini cuaca. Sering-sering pakai jaket teman-teman. Seperti biasa, pasca pertandingan gue akan bacain data fakta menarik dari pertandingan tersebut dan statement-statement di sesi konferensi pers. Oke, langsung saja kita mulai ya. Data fakta menarik yang pertama, gol sematawayang kita kemarin teman-teman. Walaupun kalau dilihat dalam tayangan ulang itu membentur pemain Genoa, tetapi itu dianggapnya sebagai gol sundulan dari Lautaro memanfaatkan assist dari Hakan Çalhanoğlu. Dan ternyata kalau dihitung sejak musim lalu, Hakan Çalhanoğlu sudah membuat 6 assist. Ternyata dikit juga assistnya Hakan teman-teman. Nah, dari 6 assist tersebut, 4 diantaranya diselesaikan melalui sundulan. Yaitu gol sundulan melalui Acerbi, Bisek, Augusto, dan terakhir di partai lawan Genoa lalu melalui sundulan dari Lautaro Martinez. Dan ngomong-ngomong soal gol sundulan teman-teman, 4 gol sundulan terakhir yang dibuat oleh Lautaro Martinez terjadi di partai lawan Genoa ya kemarin. Lalu kemudian di partai lawan Venezia di musim ini, saat itu asisnya dari Di Marco. Lalu kemudian di musim sebelumnya Lautaro juga bikin gol sundulan ke gawang Fiorentina, asis dari Aslani. Dan juga di musim tersebut dia bikin gol sundulan ke gawang Torino, saat itu asisnya dari Acerbi. Nah yang menarik, dari 43 gol yang dibuat oleh Lautaro sejak musim lalu, 34 diantaranya berasal dari asis-asis rekan setim. Ini teman-teman bisa lihat pada layar ya. Ada 3 pemain yang paling doyan, paling sering melayani Lautaro Martinez dengan asis-asis cantik. Yaitu ada Di Marco, Marcus Thuram, dan Barella. Lalu kemudian data fakta menarik berikutnya lagi. Masih soal golnya Lautaro Martinez. Ternyata teman-teman, di 4 laga terakhir Inter, ketika Lautaro Martinez mencetak gol, itu dia 3 kali menjadi satu-satunya pencetak gol di pertandingan tersebut. Ini ya sebagai contoh, kemarin di partai lawan Genoa, Lautaro dia nyetak gol dan menjadi satu-satunya pencetak gol. Pencetak gol sematawayang. Lalu di pertandingan sebelumnya, terakhir kali Lautaro mencetak gol yaitu di partai lawan Monaco. Saat itu Inter menang 3-0 dan Lautaro menjadi satu-satunya pencetak gol juga ya. Dia mencetak hat-trick. Kemudian sebelumnya lagi, Lautaro juga mencetak gol di partai lawan Sparta. Saat itu Inter menang 1-0. Artinya Lautaro menjadi satu-satunya pencetak gol di pertandingan tersebut. Nah, di 4 pertandingan terakhir yang Lautaro mencetak gol, cuma di pertandingan lawan Lecce lah dia bukan pencetak gol satu-satunya. Di pertandingan tersebut Inter menang 4-0 ya dari Lecce, dan pencetak gol lainnya ada Fratesi, Dumfries, dan juga Taremi. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Dengan rentetan gol yang dibuat oleh Lautaro akhir-akhir ini semakin menegaskan bahwa Lautaro sangat on fire ya. Dia telah menemukan sentuhan tajamnya kembali di 2025. Total teman-teman di kalender 2025 ya, sejak Supercopa Lautaro sudah terlibat di 10 gol Inter, yaitu mencetak 9 gol 1 assist. Gila teman-teman, Lautaro di 2025 ya sudah cetak 9 gol. Akan tetapi entah kenapa di paruh pertama kemarin kok dia bisa ampas banget ya. Bahkan ini kalau dilihat total golnya si Lautaro di Serie A baru 10 gol doang teman-teman. Namun yang menarik, walaupun catatan gol Lautaro di musim ini terhitung jelek, bahkan menurut catatan pribadinya pun di musim ini terhitung jelek ya. Namun teman-teman, catatan gol Lautaro ini masih dapat dibilang bagus. Karena dengan golnya ke gawang Genoa kemarin menempatkan Lautaro Martinez nih sekarang berada di peringkat 4 sebagai striker Inter yang mampu mencetak setidaknya 10 gol di 6 musim berturut-turut. Bahkan ini berarti sekarang Lautaro Martinez menyamai rekor dari Christian Vieri yang juga mampu mencetak setidaknya 10 gol ya dalam 6 musim secara beruntun. Di atasnya Lautaro teman-teman ada Altobelli, Lorenzi, dan Giuseppe Meazza.
Nah, kalau Lautaro Martinez mau berada di peringkat teratas, berarti dia masih harus konsisten lagi nih sampai dengan 4 musim ke depan, mencetak setidaknya 10 gol selama 4 musim berturut-turut. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah Lautaro bisa memecahkan rekor tersebut? Kalau dilihat dari usia sih bisa banget ya. Berarti usia Lautaro masih 30-an lah. Masih sangat bisa untuk bersaing di Serie A. Akan tetapi ya permasalahannya Lautaro ya cuma itu, inkonsisten. Kita tidak pernah bisa menebak kapan dan berapa lama Lautaro memasuki fase-fase puasa gol. Ini teman-teman kalau dilihat jumlah gol Lautaro selama membela Inter ya. Ini teman-teman bisa dilihat pada layar jumlah gol yang dibuat oleh Lautaro ya selama membela Inter. Paling sedikit tentu saja di awal musimnya ya, cuma mencetak 6 gol. Tetapi setelah itu jumlah golnya selalu meningkat. Puncaknya di musim lalu mengemas 24 gol dan menjadi top skor Serie A. Di musim ini baru 10 gol, tapi ya masih tersisa 12 giornata lagi. Menurut teman-teman, Lautaro nanti di akhir musim bisa mengemas berapa gol nih? Bisa membalap Retegui nggak kira-kira? Kemudian data fakta menarik berikutnya lagi. Di pertandingan lawan Genoa, dia menjadi man of the match ya dengan gol semata wayangnya. Total Lautaro bermain 90 menit, membuat 2 peluang emas, 52 sentuhan, 29 passing akurat. Nah ini yang luar biasa, Lautaro menang 11 duel. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, jarang-jarang teman-teman, Lautaro bikin 3 dribble sukses. Tumben anjir. Dan tentu saja salah satu keahlian dari Lautaro adalah sisi defense ya. Dia membuat 3 recovery. Sangat tepat terpilih sebagai man of the match. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya gue mau bacain statement-statement dari sesi konferensi pers. Sebetulnya teman-teman suka nggak sih gue bacain statement-statement dari sesi konferensi pers gini? Apa bosenin atau nggak mudeng ya, nggak jelas dengan cara gue bacain statement-statement dari pemain dan pelatih? Kalau menurut teman-teman bacain statement konferensi pers ini nggak menarik, bosenin, bilang aja ya teman-teman, nanti akan gue hilangkan. Oke, kita mulai. Yang pertama ada statement dari Lautaro Martinez. Dia bilang begini teman-teman, menjelaskan jalannya pertandingan. Kami tidak bermain dengan baik, tetapi kami memberikan segalanya. Yang terpenting adalah mendapatkan 3 poin setelah kekalahan pekan lalu yang menyakitkan. Kami senang dengan kemenangan ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, kenapa Anda selebrasi menutup telinga? Lautaro jawab begini, beberapa selebrasi muncul secara spontan dari dalam diri. Ketika orang terlalu banyak bicara, itu mengganggu. Mereka bilang saya mengumpat setelah melawan Juve dan itu benar-benar membuatku kesal. Aku selalu berusaha bersikap dengan cara yang bisa dicontoh oleh anak-anakku. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, di hari ini duo Martinez bermain sangat baik. Apa tanggapan Anda? Lautaro jawab begini, aku sangat senang untuknya. Dia sudah bekerja keras. Kami kehilangan Sommer tetapi Josep tampil luar biasa dan aku sangat mengapresiasi apa yang dia lakukan. Kemudian yang berikutnya ada statement dari Josep Martinez. Dia bilang begini, saya akan selalu mengingat hal ini. Hari ini adalah pertandingan yang spesial bagi saya. Penuh dengan emosi. Kami memang tidak bermain luar biasa, tetapi kami menang dan itu yang terpenting. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apa tanggapan Anda tentang penampilan Anda di hari ini? Josep bilang begini, saya sangat ingin bermain, pekan ini penuh emosi bagi saya. Sommer cedera, tetapi saya berusaha mempersiapkan diri seperti biasanya. Saya sudah berlatih berbulan-bulan untuk momen ini dan belajar banyak. Peran kiper memang seperti ini, harus selalu siap di setiap saat. Sebetulnya saya memang dijadwalkan bermain di Coppa Italia, tetapi sekarang saya mesti fokus sejak awal. Lalu kemudian yang berikutnya ada statement dari Christian Aslani. Dia bilang begini, ini adalah kemenangan yang penting. Genoa adalah tim kuat dan sedang dalam performa bagus. Kami kesulitan mencari ruang di babak pertama, kayaknya gara-gara dia juga ya. Tetapi kami tetap sabar dan akhirnya bisa mencetak gol di babak kedua. Lautaro adalah pemimpin sejati, dia orang yang luar biasa. Dia berbicara dengan semua pemain termasuk anak-anak di Primavera. Kami sangat senang memilikinya. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya ke Aslani, karena ada momen Aslani jongkok berdua dengan Barella. Jurnalisnya bertanya, apa yang sedang Anda bicarakan dengan Barella? Aslani bilang begini, semua orang membantu saya di sini, tetapi Barella sangat penting bagi saya.
Kami sering saling membantu sepanjang pekan. Saya senang memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Dengan tim seperti ini semuanya menjadi lebih mudah. Lalu kemudian jurnalisnya menekankan lagi. Memangnya apa yang dikatakan oleh Barella? Aslani bilang begini. Dia memberikan beberapa instruksi tentang bagaimana cara bermain di posisi regista, bagaimana cara memulai serangan. Lalu kemudian yang terakhir ada statement dari Simone Inzaghi. Dia bilang begini. Kami memulai permainan dengan baik, lalu kemudian Genoa mulai mengembangkan permainan. Kami tahu bahwa di babak kedua akan ada lebih banyak ruang. Di pertandingan ini tembakan kami kembali mengenai tiang, tetapi kami tetap senang dengan kemenangan ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya tentang kondisi Thuram. Inzaghi bilang begini. Thuram semakin baik, kami akan mengevaluasi kondisinya setiap hari. Ada perkembangan positif dan dokter cukup tenang. Jika dia tidak bisa bermain di partai melawan Lazio di hari Selasa, maka kami berharap dia bisa tampil di partai lawan Napoli. Lalu Inzaghi juga bilang begini. Fratesi seharusnya bermain hari ini karena ini adalah tipe pertandingan yang sangat cocok untuknya. Tetapi kemarin dia merasa ada sedikit masalah pada kakinya. Dia sempat pemanasan pada hari ini tetapi akhirnya tidak jadi masuk. Kami berharap dia bisa bermain di Selasa nanti melawan Lazio. Ini Fratesi gampang banget cedera deh. Yang bikin sebel itu ya, udah gampang cedera, kadang-kadang ketika dimainkan juga nggak langsung perform. Tetapi agennya belagunya setengah mati, minta dijual mulu, minta menit bermain banyak. Aduh. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Senangnya menjadi Kapolista ya. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.